Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan bagi kita, mari kita bersatu dulu sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Judul renungan, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami berbagai keretakan hubungan. Relasi dengan sesama rusak. Adam menyalahkan Hawa. Alam semesta juga tidak lagi bersahabat seperti semula. Yang paling parah, hubungan manusia dengan Allah mengalami kerusakan parah. Manusia diusir dari Taman Eden. Kisah-kisah Alkitab selanjutnya menunjukkan bagaimana manusia terus-menerus melawan kehendak Allah. Mereka bukan hanya terpisah, mereka memusuhi Allah. Mereka adalah seteru-seteru Allah. Puji Tuhan, masih ada harapan di dalam Allah. Kemauan Allah untuk mendapatkan manusia kembali kepadanya jauh melebihi keengganan manusia untuk kembali pada pencipta mereka. Allah menyediakan sebuah sarana manusia, pelayanan pendamaian. Teks renungan hari ini akan menyoroti pelayanan ini. Hampir setiap ayat dalam teks ini memuat akar kata damai. Secara khusus, kata pendamaian dikaitkan dengan pelayanan atau berita. Semuanya ini dari Allah sebagai inisiator. Dan bangka sebagai seteru Allah, manusia telah dan terus-menerus menentang dan menjauhi Allah. Ironisnya, bahkan pencarian kesalehan supaya diperkenan oleh Allah merupakan bentuk perlawanan terhadap Allah. Usaha manusia untuk mendekat kepada Allah melalui kebaikan justru semakin menjauhkan mereka dari Allah. Mereka tidak pernah mengandalkan Allah. Jika Allah tidak melakukan apa-apa, manusia tetap akan berada dalam keadaan yang sama. Dalam anugerahnya, Allah bertindak. Dia tidak menunggu. Dia mengambil inisiatif. Dalam hikmat Allah yang sempurna, sebuah solusi sudah disediakan, yaitu melalui Kristus. Kita didamaikan dengan Allah dengan perantaraan Kristus. Kita didamaikan Allah di dalam Kristus. Kristus adalah agen yang mengeksekusi perdamaian. Di dalam Dia kita menerima pendamaian dari Allah. Hanya melalui cara inilah kasih Allah dinyatakan tanpa melanggar keadilan dan kekudusannya. Orang yang berdosa harus dihukum. Mereka juga perlu dijadikan benar dan kudus supaya layak bersekutu dengan Allah. Semua ini ditanggung dan dilakukan oleh Kristus. Kebenaran hidup Kristus membuktikan bahwa Dia tidak takluk pada dosa. Kematian Kristus menunjukkan bahwa Dia sudah merengkuh upah dosa, yaitu kematian dan keterpisahan dengan Bapa. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan upah dosa. Tugas pelayanan perdamaian ini tidak terbatas pada para rasul saja.
tugas ini berlaku untuk semua orang yang sudah didamaikan oleh Allah melalui Kristus. Itulah sebabnya frasa mempercayakan pelayanan atau berita pendamaian di ayat 18-19 selalu didahului dengan kata yang telah mendamaikan dunia atau kita dengan dirinya. Supaya yang sudah didamaikan pasti dipercayakan berita dan pelayanan pendamaian. Seperti di dalam Injil Yohanes 17 ayat 20-26, kita membaca Yesus berdoa, "Bapa, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Unum sint ut omnes, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.